Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya materi kita adalah sistem muskuloskeletal. Jadi fisiologi dari sistem muskuloskeletal itu sendiri. Jadi kita akan bahas tentang dari sendi itu. Jadi sendi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka yang dihubungkan dengan kapsul sendi, jaringan ikat, fibrosa, ligamen, tendon, fascia maupun otot. Jenis sendi itu sendiri berdasarkan gerakannya, persendian dapat dibedakan 3 kelompok, yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati, ada sendi amfiartosis dan sendi diartrosis. Sendi sinartrosis atau sendi mati jadi tidak memiliki ruang sendi, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Berdasarkan jaringan ikat yang menghubungkannya, sinartrosis dibagi menjadi sinkondrosis, tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan rawan hialin, ada sinfibrosis, sutura, tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut atau fibrosa. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak, hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Terus sendi amfiartosis, persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku. Sedikit memiliki ruang sendi atau sendinya kaku. Jenis-jenis sendi amfiartrosis antaranya adalah ada di simfisis, sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan serabut, contohnya sendi antar tulang belakang, sendi simfisis pubis kalau tulang kemaluan. Kemudian sindermosis, sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen, contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Terus ada gomposis, sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang, contohnya tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Selanjutnya yang nomor 3 adalah sendi diartrosis atau sendi sinovial, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memiliki ruang sendi atau gerakan bebas. Fungsi sendi itu sendiri adalah menahan beban substansial dari tulang saat melakukan kegiatan. Kemudian fungsi otot memindahkan atau menstabilkan tulang baik vertebra maupun ekstremitas dan menyebabkan rotasi pada aksis tubuh. Gerakan pada sendi kita kenal itu ada 2, osteokinetik dan kinematik. Gerakan pada tulang adanya perubahan sudut artikuler dan bersifat volunter. Osteokinetik terdiri atas ekstensi meluruskan dan fleksi membengkokkan. Abduksi menjauh badan, adduksi mendekati badan, depresi ke bawah, elevasi ke atas, misal gerakan kepala menunduk dan menengadah. Supinasi menengadah dan pronasi menelungkup. Posisinya seperti ini. Jadi supinasi, ini yang pronasi. Inversi gerakan memutar ke dalam tubuh. Kalau eversi gerakan memutar kaki dari arah luar. Rotasi interna dan rotasi eksterna. Rotasi gerakan tulang di sekitar sumbu longitudinal. Terus ada rotasi internal, rotasi medial. Terus ada rotasi eksternal, rotasi lateral, permukaan anterior melakukan rotasi ke arah luar menjauhi garis tengah garis imajiner. Terus ada gerakan artrokinetik
Gerakan pada permukaan sendi tidak dapat terlihat atau involuter. Gerakannya gerakan aksesori. Akrokinematik terdiri atas rolling, gliding, dan spinning. Definisi otot itu sendiri adalah otot merupakan jaringan pekarangsang. Kemudian otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang. Kontraksinya menyebabkan tulang bergerak aktivitas motorik. Otot rangka sebagai penunjang hemostasis, yaitu mengunyah, menelan makanan, bernafas, menghindari bahaya, dan lain-lain. Otot rangka itu sendiri merupakan untuk aktivitas non-homeostasis. Contoh menari, mengoperasikan komputer, dan lain-lain sebagainya. Jenis otot itu sendiri ada otot skeletal, otot lurik, terus ada otot polos, otot jantung. Otot skeletal, otot lurik dibungkus oleh epimysium dan terdiri atas fasciculus yang dibungkus oleh perimysium. Setiap fasciculus terdiri atas banyak serat otot atau muscle fibrae yang dibungkus oleh sarkolema, dan di antara serat otot disebut endomysium. Serat otot disebut sebagai serat otot karena memiliki satu nukleus. Serat otot memiliki banyak myofibril yang masing-masing terdiri atas ratusan myofilamen yang membentuk sarkomer yang merupakan satuan kontraksi otot. Jadi ini ada beberapa struktur ya yang bisa Anda lihat juga, yang mana protein otot terdiri dari protein struktural, ada protein kontraktil, dan protein regulator. Kemudian jenis otot selanjutnya adalah otot rangka. Strukturnya terdiri jaringan likat fibrosa yang tidak elastis, yang tebal dan berwarna putih, berfungsi menghubungkan otot rangka dengan tulang. Sekarang kita bahas tentang otot. Otot itu adalah serat otot rangka, merupakan kumpulan fasciculus sel otot berbentuk silinder yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium. Serat otot yaitu unit terkecil struktur jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 100 kurang lebih 140 mm. Setiap satu serat dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang berisi materi semikular disebut dengan sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut dengan myofibril. Motor dan plate terdapat tempat inervasi ujung saraf pada otot. Jadi kontraksi selanjutnya adalah kontraksi relaksasi otot rangka. Jadi ada info listrik menyebar ke seluruh sel otot sampai ke myofibril melalui tubulus T. Kemudian yang kedua adalah yang B. Impuls di tubulus T menyebabkan ion kalsium 2+ keluar dari retikulum sarkoplasma, yang Ca2+ yang sampai pada myofibril berikatan dengan troponin C. Ikatan kalsium troponin C menyebabkan tropomyosin bergeser dan binding set aktin untuk kepala myosin yang ditempati tropomyosin terbuka. Aktin berikatan dengan kepala myosin yang juga mengandung ATPase. ATPase ini enzim yang mecah ATP menjadi ADP, adenosid trifosfat menjadi adenosid difosfat, sehingga menghasilkan energi.
untuk menggerakkan aktin ke arah garis M. Terjadilah proses kontraksi. Demikian selanjutnya sampai impuls listrik berakhir dan ion Ca2+ dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma sehingga tidak terjadi ikatan ion kalsium. Troponin C dan terbukanya binding sheet untuk kepala myosin pada aktin yang tertutup oleh troposin. Ini disebut dengan relaksasi. Pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Jadi ini ada beberapa pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal itu. Yang pertama adalah kekuatan otot. Kekuatan otot ini ada 0 sampai 5. 0 itu berarti tidak ada gerakan sama sekali. Terus yang satu itu ada gerakan minimal, jadi kita raba itu ada gerakan. Yang satu berarti room. Yang dua itu pasif, ya. Jadi ada gerakan. Kita melihatnya ada gerakan kontraksi. Yang ketiga itu berarti pasiennya bisa ngakak tetapi jatuh, jadi dia bisa melawan gravitasi. Yang keempat dia aktif dan melawan gerakan atau tahanan minimal dari pemeriksa. Yang kelima itu adalah rumpak aktif dan bisa menahan tekanan maksimal dari pemeriksa. Kemudian kompartemen sindrom, jadi suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan pada kompartemen otot, lalu mengakibatkan kontraksi atau cedera di dalam kompartemen otot yang meliputi jaringan otot sendiri, pembuluh darah, dan saraf. Tanda-tandanya adalah pasien itu nyerinya hebat, khususnya saat otot digerakkan. Rasa penuh pada otot dan nyeri bila ditekan, ototnya bengkak, kesemutan atau rasa seperti terbakar, otot saat berolahraga, warna kulit di sekitar yang terlihat pucat dan terasa dingin, otot terasa lemas dan mati rasa. Ini kita sebut dengan kompartemen sindrom. Terus ada cyanosis. Cyanosis ini seperti itu nanti. Jadi ini gambaran cyanosis, kebiru-biruan, tubuh kulit nanti kita lihat. Kita bahas tentang ring of motion atau LGS, lingkup gerak sendi. Jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan saat satu atau dua potongan tubuh, yaitu sagittal, transversal, dan frontal. Prevention of disability, pemeriksaan yang dilakukan untuk pencegahan kecacatan, biasanya untuk deteksi morbus Hansen atau lepra atau kusta. Jadi kita akan melihat sarafnya, saraf perifer, kita lihat. Jadi kita raba dengan 3 jari nanti. Terus harus kita gulung, berguling-guling. Kita periksanya. Terus kita tengal dengan ini juga, ya, sensasi tes. Pemeriksaan untuk mengkaji sensasi di tangan dipersarafi oleh saraf ulnaris dan medial dan di kaki. Alat yang dipakai adalah kapas, tusuk gigi, tabung reaksi yang berisi air hangat dan dingin. Kita nanti melihatnya seperti itu. Untuk kemudian selanjutnya adalah drain. Drain ini adalah alat yang dimasukkan ke dalam luka untuk membantu mengeluarkan cairan dari luka melalui bagian yang terbuka. Ini contohnya. Jadi habis dioperasi itu, poti nanti ada darah atau cairan apapun itu, sehingga nanti bisa dikeluarkan lewat drain itu. Terus tanda-tanda infeksi atau peradangan ini kita ada 5, ya. Dolor, kolor, tumor, rubor, dan fungsiolesa. Dolor itu nyeri, kolor itu panas, tumor itu bengkak, rubor itu kemerahan, fungsiolesa berarti tidak ada fungsi atau gangguan pada pergerakannya.
Baik, ini adalah penjelasan tentang sistem muskuloskeletal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.